akan membicarakan satu sisi yang perlu diluruskan. Apa? Ada orang-orang di luar Islam sana, atau sebagian umat Islam yang terkena Islamfobia, beranggapan bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu membuat umat Islam nggak produktif. Membuat umat Islam itu jadi malas. Dia tidak punya kekuatan untuk bekerja seperti kalau dia tidak berpuasa. Bahkan ketika Anda ke Jepang, Anda berjumpa dengan beberapa kawan yang bekerja di sana. Itu perusahaannya melarang anak buahnya puasa. Karena dalam pandangan dia, kalau engkau puasa, engkau nggak bisa kerja maksimal nantinya. Engkau akan lapar. Kemudian juga nanti engkau akan sakit. Nanti perusahaan harus menjamin kondisi kesehatanmu. Nanti perlu biaya yang lebih besar lagi. Sampai ada satu kawan itu cerita, akhirnya dia libur. Ramadan dia minta libur. Udah kalau gitu, kalau dia harus berbuka, maka dia minta libur. Ketika libur pun mendapatkan beberapa perbuatan yang kurang nyaman buat dia. Kenapa itu terjadi? Karena mereka berpikir bulan Ramadan, bulan puasa ini membuat seorang muslim jadi lemah, kerjanya hanya tiduran saja, tidak mampu untuk berbuat hal-hal yang bermanfaat. Ini pandangan yang salah, jemaah. Tadi bagaimana Ustadz Abduh menjelaskan semangat para ulama ketika di bulan Ramadan. Bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mampu menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Di luar bulan Ramadan, beliau mungkin hanya 30 kali. Atau kurang dari itu. Sedangkan di bulan Ramadan mereka memiliki kekuatan yang dengannya mereka dapat membaca Al-Quranul Karim. Yang kita sendiri, antum nggak usah puasa, coba. Di hari antum nggak puasa, sediakan di depan antum segala macam makanan. Sudah siap semuanya, antum makan dan antum baca Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, berapa juz antum mampu menghatamkan Al-Quranul Karim dalam sehari? Ahibati fillah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan ibadah Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kemudahan buat kalian. Dan Allah tidak ingin kesulitan. Sehingga orang-orang yang sakit, yang kondisi tubuhnya memang lemah, kalau dia berpuasa menyebabkan dia semakin parah penyakitnya, kata Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ganti dengan hari-hari yang lainnya. Jangan puasa engkau. Karena berbahaya. Orang yang sudah sepuh, yang tua renta, yang nggak mampu berpuasa, tidak dipaksa untuk puasa. Puasa ini untuk yang sehat. Puasa ini untuk yang kuat. Dan terbukti orang-orang yang berpuasa, subhanallah. Kalau antum membaca sejarah Islam, supaya antum nggak memahami lagi bahwasanya orang-orang yang puasa itu kerjanya tiduran belaka, ini salah faham aja mereka. Mereka malamnya begadang main gapli, bukan ibadah, paginya tidur terus. Jadi produktivitas apa yang dia kerjakan? Ini mungkin yang mencoreng nama Islam itu sendiri. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berperang melawan orang-orang musyrikin. Bahkan hari itu adalah yang disebut oleh Allah Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. 311-an orang melawan 1000 orang. Peperangan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bayangkan jemaah. Mana yang disebut mereka lemah? Mereka jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka mampu melawan 1000 orang dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Bukan kerjanya tiduran mereka. Mereka berjuang. Bukan ketika Ramadan semua tempat kerja tutup. Pabrik tutup, usaha tutup. Perang dijalani di bulan Ramadan. Subhanallah. Kemudian Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Kira-kira pada tanggal 20 Ramadan, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Kita tahu jamaah perjalanan itu butuh 6-7 hari kira-kira dari kota
Madinah ke kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Para sahabat berpuasa. Tatkala mereka hendak masuk ke kota Mekah, kondisi mereka sudah kecapean, kelelahan. Di sini Rasulullah SAW berbuka ketika itu. Bahkan beliau minum air ketika itu berbuka, agar para sahabat melihat beliau berbuka. Kondisinya harus berbuka sekarang. Karena kita akan menghadapi musuh. Perjalanan udah terlalu panjang kalau kita untuk tetap berpuasa. Artinya tetap mereka melakukan hal-hal yang produktif ketika di bulan Ramadan. Nggak ada istilah tidurnya orang yang puasa ibadah kemudian kerjanya tidur. Mereka terus beramal. Perang Tabuk. Perang Tabuk itu pada bulan Sya'ban, tapi balik dari perang Tabuk itu pada bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Perjalanan di musim panas. Jarak tempuh 700 km. 30.000 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang ikut pada waktu itu. Bukannya mereka berkata, "Oh, kita kan mau Ramadan, kita harus istirahat, kita harus tiduran." La, jamaah. Kalau ada orang-orang yang kemudian dia jatuh sakit karena berpuasa, ada penyebabnya. Yang dia jadi lemes, dia jadi nggak bisa menghasilkan apa-apa karena dia tidak menjalankan adab yang sahih dalam berpuasa. Contohnya nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zalan nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Orang-orang itu akan dalam kondisi baik, akan selalu dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nih, mensegerakan berbuka. Nabi SAW itu berbuka beberapa butir kurma. Nggak tahu, kalau di Gunung Kidul berbuka apa mereka, Ustaz? Timbul, Ustaz. Apa? Timbul, sambel. Sambel. Ini jemaah, kadang-kadang tuh tempatnya Ustaz Abdul, orang-orang itu dianjurkan makan kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma. Beberapa butir kurma. Ingat nih, beberapa butir kurma. Tapi yang lebih utama rutop. Kurma yang masih muda. Yang masih basah. Kalau nggak ada, kurma yang kering. Nggak ada, minum air. Kemudian sholat. Artinya makanan itu sudah cukup untuk membuat antum sholat. Tadi zuhur antum nggak makan kuat. Asar nggak makan kuat sholat. Kemudian ketika maghrib, kenapa mau melaksanakan sholat maghrib itu harus menyelesaikan makan besar? Orang kalau kebanyakan makan bukan tambah kuat. Rasulullah SAW mengatakan, "Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah." Cukup tuh anak Adam ini beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Punggungnya tegak, bukan perut yang buncit. Punggungnya yang tegak. Jadi tujuan makan itu bukan membuat perut antum besar, tapi menegakkan punggung. Karena antum perlu tuh, punggung antum tegak bisa bekerja. Maka Rasulullah SAW diceritakan beliau makan beberapa butir rutop, kalau nggak ada kurma, kalau nggak ada hasawatin minal ma'. Qabla an yusalli, sebelum sholat. Beliau melakukan itu. Jadi segerakan berbuka. Bukan dengan makan segala-galanya. Dan antum akan lihat kondisi tubuh antum fit. Kemudian nih sunnahnya juga mengakhirkan sahur. Nabi SAW mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Kalian makan sahur, sahur itu berkah. Maka ahibati fillah, sekarang nih, kita alhamdulillah, dengan kondisi COVID-19 mungkin antum ya nggak produktifnya dalam bekerja urusan dunia, bukan dikarenakan puasanya. Tapi dikarenakan memang ada PSBB, ada karantina, ada isolasi, ada himbauan untuk tetap di rumah. Tapi bagaimana antum bisa tetap produktif di rumah sekarang? Kalau tadi amalan-amalan ibadah, Masya Allah, sudah jelaskan oleh Ustaz Abduh. Mulai dari memanfaatkan waktu, menuntut ilmu, ya, kemudian baca Al-Quranul Karim, berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Artinya, kalau antum dalam urusan dunia, sekarang ini sedang off, maka jangan sampai antum tidak produktif dalam urusan akhirat antum. Jangan sampai.
Antum udah dikasih waktu. Jadikan waktu antum sekarang bersama keluarga ini waktu yang indah. Bagaimana antum bisa zikir pagi dan petang bersama keluarga, duduk mereka habis sholat asar, habis sholat subuh. Bagaimana bisa tadarus bersama keluarga. Manfaatkan waktu itu. Selama ini antum tidak mampu melakukan itu dengan alasan, oh ana sibuk bekerja. Sekarang Allah kasih antum gak bekerja, jangan sampai antum akhirnya keluar dari bulan Ramadan yang sangat spesial ini jamaah. Antum keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa antum belum diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang di rumah, ya alhamdulillah, kalau muslim ini tidak putus asa dan tidak berpangku tangan, nggak malas-malasan hidupnya. Ketika dia umpamanya kerja di luar nggak bisa, ya apalah yang bisa dikerjakan di rumah. Urusan akhirat, urusan dunia, yang bisa jualan ini, jualan itu, tetap produktif. Namun ingat, jangan sampai waktu yang hanya 720 jam ini hilang, pergi, sedangkan antum belum banyak meninggalkan amalan di sini. Karena waktu ini belum tentu tahun depan kita bisa hadir di waktu ini lagi jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang ingin Anda sampaikan. Jadikan Ramadan ini bulan untuk berkarya, bulan untuk memberikan sesuatu yang indah buat antum, buat keluarga antum, dan tentunya buat negeri kita nih. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.